Tanaman itu, pada dasarnya, makhluk hidup yang cukup sederhana. Kasih cahaya, air, dan nutrisi yang pas, mereka tumbuh, berbunga, bahkan berbuah. Tapi ketika salah satu unsur gizinya hilang, mereka bisa berubah. Salah satu penyebab yang sering lolos dari perhatian petani adalah kekurangan unsur hara mikro. Ini kayak masakan enak tapi kurang garam. Kelihatan normal, tapi rasanya ada yang hilang. Dan hari ini, kita akan fokus pada salah satu mikro yang sering dianggap remeh, tapi dampaknya nggak kaleng-kaleng. Unsur ini kita kenal dengan nama zinc. Zinc adalah unsur hara mikro yang dibutuhkan tanaman dalam jumlah kecil. Kira-kira kayak peran bawang putih di nasi goreng. Nggak kelihatan, tapi kalau nggak ada, rasanya hambar. Zinc berperan dalam produksi hormon tumbuh, pembentukan enzim, dan pengaturan metabolisme. Menariknya, kekurangan zinc bisa bikin daun tanaman terlihat belang, pertumbuhannya terhambat, dan kadang bisa mengganggu proses pembentukan biji. Fakta uniknya, zinc adalah salah satu logam pertama yang digunakan manusia sejak zaman kuno. Tapi, sampai sekarang, tanaman pun tetap nggak bisa hidup normal tanpanya. Masalahnya, gejala kekurangan zinc sering mirip dengan masalah lain, jadi gampang keliru. Dan kalau sudah keliru, penanganannya pun bisa meleset jauh. Di video ini, kita bakal bahas tuntas peran zinc di dalam tubuh tanaman. Kenapa dia sering hilang dari tanah, dan bagaimana cara mengatasinya tanpa bikin dompet petani ikut menipis. Karena percaya atau tidak, kadang yang bikin panenmu gagal itu bukan hama atau cuaca, tapi zat mikro kecil yang dilupakan. Zinc? Nama ini diambil dari bahasa Jerman kuno, Zinke, yang artinya gigi kecil atau jagged, karena bentuk logam zinc yang kasar seperti gerigi saat dilelehkan. Ada juga yang bilang bentuknya mirip taring. Jadi, kalau tanaman butuh zinc, bisa dibilang dia lagi tumbuh gigi biar kuat. Dalam tabel periodik, zinc punya simbol Zn dan nomor atom 30. Meskipun sering dianggap pemain cadangan di dunia unsur hara, zinc ini sebenarnya salah satu elemen yang punya karakter rajin, aktif bantu lebih dari 300 jenis enzim dalam tubuh tanaman. Bisa dibilang, dia itu kayak staf multitasking di kantor yang diam-diam kerja rodi. Zinc sebagai logam sudah dikenal sejak 2500 tahun lalu. Bahkan bangsa Romawi sudah menggunakannya untuk membuat kuningan, campuran antara tembaga dan zinc. Tapi di dunia pertanian, zinc baru mulai populer setelah tahun 1930-an, ketika ilmuwan menemukan bahwa beberapa gangguan pada tanaman, seperti daun kecil dan kerdil pada jagung, ternyata bukan karena kutukan leluhur, tapi karena kekurangan unsur ini. Sejak saat itu, pemupukan zinc mulai dikembangkan, terutama dalam bentuk ZnSO4 alias zinc sulfat. Hari ini, zinc digunakan di berbagai tanaman, dari padi sampai jeruk, dan terbukti bisa meningkatkan hasil panen, sekaligus memperbaiki kualitas buah dan biji. Jadi kalau dulu zinc buat bikin senjata, sekarang zinc bantu petani berperang melawan gagal panen. Di dalam tanaman zinc bisa dibilang seperti teknisi serba bisa. Tidak kelihatan di depan layar, tapi semua sistem jalan berkat dia. Perannya vital dalam pembentukan enzim, sintesis protein, dan yang paling penting, produksi hormon auksin. Tanpa auksin, tanaman tidak bisa membentuk tunas dan akar dengan optimal. Pertumbuhan tanaman melambat dan batangnya cenderung pendek. Zinc juga membantu menjaga stabilitas struktur DNA dan RNA. Jadi kalau zinc tidak ada, bukan cuma daun yang keriting, informasi genetik tanaman pun bisa berantakan. Selain urusan tumbuh, zinc juga punya peran penting dalam menjaga ketahanan tanaman terhadap stres lingkungan. Ia membantu menstabilkan membran sel dan memperkuat sistem antioksidan internal. Dengan kata lain, zinc adalah bodyguard internal tanaman. Tidak cuma bikin tumbuh, tapi juga tahan banting. Dan ini yang jarang diketahui. Zinc berinteraksi erat dengan unsur hara lain seperti fosfor. Jika fosfor berlebihan, tanaman bisa kesulitan menyerap zinc. Jadi meski pupuk sudah banyak, tanaman tetap bisa kekurangan. Kalau tanaman kekurangan zinc, tanda-tandanya biasanya mulai terlihat di daun-daun muda dan pucuk tanaman.
Daunnya bisa tampak lebih kecil dari normal, mengerut, atau berubah warna jadi kuning pucat. Mirip muka kamu pas bangun tidur tanpa kopi. Pertumbuhan tanaman pun melambat, batang jadi pendek dan kerdil, sampai tanaman terlihat seperti lagi kredit macet dan kehabisan tenaga. Ini karena tanpa zinc, produksi hormon auksin yang penting untuk perkembangan sel dan pertumbuhan tunas jadi terganggu. Bayangkan kamu lagi main game favorit, tapi baterai handphone tinggal sedikit. Pastinya performa langsung drop. Nah, tanaman juga begitu kalau zinc-nya kurang. Selain itu, kekurangan zinc juga berdampak pada akar tanaman yang tumbuh jadi sangat terbatas dan lemah. Tanpa akar yang sehat, tanaman jadi kesulitan menyerap air, nutrisi, bahkan kehilangan daya tahan terhadap penyakit. Yang bikin ribet, gejala kekurangan zinc ini sering mirip dengan defisiensi unsur lain seperti besi atau magnesium. Jadi mudah disalahartikan dan penanganannya bisa salah arah. Fakta menariknya, tanaman yang kekurangan zinc juga cenderung lebih rentan terserang penyakit karena sistem pertahanannya melemah. Jadi sebenarnya zinc bukan cuma urusan tumbuh tinggi, tapi juga soal kesehatan dan daya tahan tanaman secara keseluruhan. Kalau zinc adalah vitamin penting buat tanaman, maka pupuk zinc adalah cara kita ngasih suplemennya. Tapi, tidak semua pupuk zinc itu sama. Ada yang berbentuk zinc sulfat, yang paling umum dan mudah larut dalam air, cocok buat aplikasi lewat tanah atau semprot daun. Lalu ada juga zinc oksida, ZNO, yang bentuknya lebih padat dan lambat larut, ibarat kamu ngasih makan pelan-pelan, tapi tahan lama. Dan buat yang pengen hasil maksimal dengan efisiensi tinggi, sekarang ada zinc dalam bentuk chelat, seperti ZN-ETA. Bentuk ini kayak zinc yang pakai jas hujan, tidak gampang terikat oleh tanah, jadi nutrisinya langsung diserap tanaman dengan gaya smooth operator. Fakta menariknya, efektivitas pupuk zinc sangat dipengaruhi oleh pH tanah. Di tanah yang basah, pH tinggi, zinc cenderung terikat dan jadi tidak tersedia buat tanaman, kayak bahan makanan yang dikunci di kulkas, tapi lupa dikasih kunci. Makanya, pemilihan formulasi harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Selain itu, aplikasi zinc lewat daun bisa jadi solusi cepat saat tanaman menunjukkan gejala kekurangan, karena zinc bisa langsung masuk lewat stomata. Tapi hati-hati juga, overdosis zinc bisa ganggu penyerapan unsur lain seperti besi atau mangan. Jadi prinsipnya, cukup, tepat dosis, dan sesuai kebutuhan. Karena bahkan vitamin pun bisa jadi racun kalau kebanyakan. Saat mau memberikan zinc ke tanaman, ada beberapa hal penting yang wajib diperhatikan. Pertama, jangan asal tabur, karena zinc punya sifat sensitif terhadap lingkungan sekitar. Misalnya, di tanah yang punya kadar fosfor tinggi, zinc bisa ngambek, alias sulit diserap tanaman. Ini karena fosfor dan zinc bersaing di zona akar, kayak dua orang rebutan colokan charger di satu terminal listrik. Akhirnya tidak ada yang puas. Selain itu, zinc lebih mudah terserap di tanah dengan pH agak asam, sekitar 5,5 sampai 6,5. Jadi kalau tanah terlalu basah, zinc bisa ngumpet jadi bentuk tak larut, dan tanaman tidak bisa mengaksesnya. Makanya, pemupukan zinc sebaiknya dibarengi dengan pengecekan pH dan status hara tanah. Fakta menarik yang jarang diketahui, pemberian zinc yang terlalu banyak justru bisa menghambat penyerapan unsur penting lain, seperti besi, Fe, dan mangan, Mn. Jadi prinsipnya bukan semakin banyak semakin baik, tapi pas dan tepat waktu. Aplikasi zinc paling efektif diberikan saat fase awal pertumbuhan, ketika akar dan tunas masih aktif berkembang. Bisa lewat tanah, semprot daun, atau kombinasi keduanya. Ibaratnya, zinc itu kayak sarapan buat tanaman. Kalau dikasih di awal, pertumbuhannya jadi kuat sejak dini. Tapi kalau dikasih telat, ya efeknya cuma setengah-setengah. Jadi sebelum memberi, pahami dulu siapa yang diberi. Karena, yang dibutuhkan tanaman bukan sekadar pupuk, tapi perhatian yang sesuai dosisnya. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa zinc mungkin kecil dalam jumlah, tapi besar dalam peran. Ia bukan sekadar unsur hara tambahan, ia penentu kualitas pertumbuhan, ketahanan, dan hasil panen tanaman. Jadi, jangan tunggu tanamanmu mogok kerja, baru cari tahu apa yang salah. Rawat mereka sejak awal, berikan nutrisi yang seimbang,
Dan jangan remehkan kekuatan unsur mikro seperti zinc. Karena pada akhirnya, keberhasilan bertani itu bukan soal siapa yang punya lahan luas atau pupuk paling mahal, tapi siapa yang paling paham apa yang benar-benar dibutuhkan tanaman. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hijau.